Sobat Improvement, pernah tidak melihat kondisi seperti ini? KPI-nya sudah dibuat, targetnya sudah ditetapkan, review bulanan sudah dilakukan, dan dashboard-nya juga sudah ada. Ada warna merah, kuning, hijau, tapi anehnya masih banyak angka yang merah dan tidak kunjung berubah. Produktivitas belum banyak berubah. Delivery masih banyak bermasalah. Efisiensi juga belum meningkat. Keluhan customer masih muncul. Masalah yang sama masih berulang. Lalu biasanya muncul kesimpulan cepat. Orangnya kurang motivasi, orangnya tidak disiplin, orangnya tidak punya ownership, orangnya tidak perform. Padahal belum tentu masalahnya di orang. Seringkali masalahnya di KPI yang hanya berhenti di angka, tidak diturunkan menjadi program kerja. Targetnya ada, tapi cara mencapai target tidak ada. Angkanya juga ada, tapi strateginya tidak jelas. Reviewnya ada, tapi aktivitas perbaikannya tidak konkret. Nah, inilah yang ingin saya bahas di video ini. Salah satu kesalahan paling mendasar dalam penerapan KPI adalah perusahaan merasa bahwa KPI sudah cukup. Perusahaan menetapkan target itu diberikan kepada departemen, kemudian diturunkan ke personal menjadi KPI. Selanjutnya, perusahaan berharap setiap orang termotivasi dan bergerak untuk mencapai target. Kalau targetnya tidak tercapai, orangnya dianggap tidak bagus. Kalau target tidak tercapai, orangnya dianggap tidak mampu, tidak disiplin, atau tidak punya motivasi. Padahal masalahnya tidak sesederhana itu. Perusahaan tidak cukup hanya membuat KPI. Perusahaan juga harus membuat program kerja untuk mencapai KPI. Karena KPI itu target, sedangkan program kerja adalah cara untuk mencapai target. KPI adalah tujuan, program kerja adalah jalan menuju tujuan tersebut. Kalau KPI ada, tapi program kerja tidak ada, maka KPI hanya menjadi angka. Angka yang dipajang, angka yang direview, angka yang diperdebatkan, tapi tidak benar-benar menggerakkan perubahan. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya KPI kita adalah menurunkan berat badan. Targetnya jelas, turun 2 kg dalam 1 bulan. Pertanyaannya, apakah cukup hanya menulis target bahwa tahun ini berat badan harus turun? Tentu saja tidak cukup. Kita harus punya program kerja untuk mencapai target. Untuk menurunkan berat badan, secara sederhana kita perlu menciptakan defisit kalori. Defisit kalori bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama, mengurangi asupan kalori. Cara kedua, meningkatkan pembakaran kalori. Dari sini baru program kerjanya mulai terlihat. Untuk mengurangi asupan kalori, kita bisa memiliki program kerja mengurangi minuman manis, mengurangi porsi nasi, mengurangi gorengan, mengurangi cemilan tinggi kalori. Untuk meningkatkan pembakaran kalori, program kerjanya kita bisa lakukan jalan kaki, lari ringan, naik sepeda, olahraga rutin, latihan beban. Nah, sekarang targetnya mulai memiliki program kerja. Kalau sebelumnya kita hanya punya target menurunkan berat badan, sekarang kita punya program kerja yang lebih jelas. Bukan hanya saya mau menurunkan berat badan, tetapi sudah jelas program kerjanya apa. Apa yang harus dikurangi, apa yang harus dilakukan, seberapa sering dilakukan,
dan bagaimana kita melakukan evaluasi. Inilah bedanya KPI dengan program kerja. KPI menjawab apa targetnya. Program kerja menjawab bagaimana cara mencapainya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana membuat program kerja yang baik, kita perlu berhenti sebentar. Karena dalam prakteknya ada juga perusahaan yang sebenarnya sudah membuat program kerja. Tetapi masalahnya program kerja itu tidak benar-benar menjadi program kerja untuk mencapai target. Banyak program kerja yang hanya berisi rutinitas. Misalnya, meeting rutin, follow up customer, mengontrol produksi, membuat laporan bulanan, melakukan briefing pagi, melakukan review mingguan. Semua itu adalah rutinitas, tetapi itu bukan program kerja untuk mencapai target. Itu adalah pekerjaan rutin. Itu adalah bagian dari job description. Itu memang sudah menjadi kewajiban kita sehari-hari. Kalau aktivitas itu memang sudah dilakukan setiap hari dan tidak ada sesuatu yang baru, maka jangan berharap hasilnya akan berubah. Jangan berharap targetnya akan tercapai. Kalaupun tercapai, itu namanya mimpi. Kita punya target, tapi kita tidak mempunyai program kerja baru untuk mencapai target. Karena prinsip sederhananya seperti ini. Kalau kita mengerjakan hal yang rutin, maka hasilnya juga akan rutin. Kalau cara kerjanya sama, hasilnya juga akan sama. Kalau meetingnya sama, follow up-nya sama, kontrolnya sama, cara analisa masalahnya sama, cara menegur orangnya sama, cara mengevaluasi kinerja sama, maka targetnya tidak akan bisa tercapai. Hasilnya akan sama. Inilah kelemahan pertama dari program kerja di banyak perusahaan. Namanya memang program kerja, tapi isinya hanya daftar pekerjaan rutin. Padahal rutinitas adalah job desk, bukan program kerja. Kelemahan kedua, program kerja dibuat terlalu umum. Misalnya, kontrol lebih ketat lah, meningkatkan loyalitas customer, meningkatkan motivasi karyawan, meningkatkan komunikasi antar bagian, meningkatkan kedisiplinan, dan lain-lain. Sekilas terdengar bagus, tapi kalau kita lihat lebih dalam, semuanya itu masih bersifat general. Kontrol lebih ketat, maksudnya apa? Siapa yang mengontrol? Apa yang dikontrol? Kapan dikontrol? Alatnya apa? Program kerja meningkatkan kontrol tersebut masih terlalu bersifat general. Contoh lain, meningkatkan loyalitas customer. Ini juga masih general. Bentuknya mau seperti apa? Apakah membuat program kunjungan ke customer? Apakah membuat customer complaint respon yang dibuat 1 kali 24 jam? Apakah membuat customer satisfaction survey setiap 3 bulan? Kalau tidak jelas bentuk aktivitasnya, maka program kerja itu sulit dijalankan. Banyak interpretasi yang berbeda-beda. Dan kalau sulit dijalankan, maka sulit pula dievaluasi. Akhirnya program kerja hanya menjadi kalimat indah. Enak dibaca, bagus di slide presentasi, tapi tidak menggerakkan perubahan di lapangan. Jadi, sebelum membuat program kerja, kita harus memahami prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya, 1, program kerja bukan daftar rutinitas. Program kerja bukan aktivitas yang general. Program kerja adalah aktivitas baru yang dirancang untuk memperbaiki kondisi saat ini,
untuk kita mencapai target yang lebih baik. Program kerja harus bisa menjawab pertanyaan, apa aktivitas baru yang akan dilakukan? Apa cara baru yang akan dicoba? Apa pendekatan baru yang akan diterapkan? Apa sistem baru yang akan dibangun? Jadi semuanya terkait dengan aktivitas-aktivitas baru. Karena kita tahu mengerjakan rutin akan mendapatkan hasil yang rutin. Sekarang kita coba masuk lebih detail dengan contoh target menurunkan keterlambatan karyawan. Program kerjanya jangan hanya ditulis mengontrol kedisiplinan karyawan. Itu terlalu umum. Harus dibuat lebih spesifik dan sifatnya bukan rutinitas yang biasa sudah dilakukan. Misalnya, membuat Pareto keterlambatan per karyawan setiap bulan. Memanggil 20 karyawan dengan kontribusi keterlambatan terbesar. Mewajibkan atasan coaching kepada karyawan yang terlambat berulang. Nah, ini baru program kerja yang sifatnya spesifik. Jelas aktivitasnya, jelas siapa sasarannya, jelas apa yang dilakukan, jelas bagaimana mengevaluasinya. Atau saya berikan contoh lainnya. Targetnya meningkatkan kepuasan customer. Program kerjanya jangan hanya ditulis meningkatkan pelayanan customer. Itu terlalu general. Lebih baik dibuat menjadi lebih spesifik. Misalnya, membuat standar respon customer claim maksimal 1 kali 24 jam. Membuat daftar 10 customer dengan komplain tertinggi. Melakukan kunjungan ke customer dengan tingkat komplain yang paling tinggi. Dan beberapa program kerja yang sifatnya spesifik. Ini lebih konkret karena program kerja yang baik harus bisa langsung difahami, tidak mengandung interpretasi. Program kerja yang spesifik juga mudah dievaluasi. Jadi, perusahaan itu memiliki 2 jebakan besar dalam membuat program kerja. Yang pertama, program kerjanya bersifat rutinitas. Padahal kita tahu rutinitas adalah job desk. Yang kedua, program kerja terlalu general. Kalimatnya bagus, tapi tidak jelas bentuk tindakannya. Untuk memudahkan kita mengingat, ada prinsip pola pikir yang harus dijadikan landasan dalam menyusun program kerja. Bahwa program kerja harus berisi aktivitas baru, cara baru, kontrol baru, atau pendekatan baru yang sebelumnya belum dilakukan untuk membantu perusahaan mencapai target KPI. Setelah kita memahami permasalahan dalam membuat program kerja, selanjutnya kita akan membahas teknik membuat program kerja yang baik. Teknik ini akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya. Jika teman-teman punya pendapat lain terkait permasalahan dalam membuat program kerja, permasalahan dalam menangani KPI yang merah terus, yuk sharing, diskusi untuk kemajuan kita bersama. Salam improvement. There is always room for improvement.